Halo Sobat Jiwa, bertemu lagi di Podcast Mar, Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Pada episode kali ini tayang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2024 yang mengusung tema mengenai anak terlindungi, Indonesia Maju. Pada kali ini kita akan membahas dan mengelaborasi lebih dalam mengenai bagaimana sih caranya untuk mewujudkan masa depan anak yang lebih cerah bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Widi Prima Ciptadi, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Kita sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Widi. Selamat pagi Teh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi begini Dok, pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang nih mengenai tema dari Hari Kesehatan Hari Anak Nasional 2024 yang mengusung tema mengenai perlindungan anak. Jadi ketika kita bicara tentang perlindungan anak, pasti akan banyak hal lain gitu yang bisa dibahas di sini. Contoh sederhana aja misalnya bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan mental anak, bagaimana menghindari anak dari perilaku bullying, kemudian juga bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak sehingga anak ini akan menjadi anak yang tumbuh kembangnya sehat dan optimal. Nah Dok, terkait dengan kebutuhan dasar nih, saya jadi pengen tahu sebenarnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi gitu ya, sehingga si anak ini bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal tuh apa saja sih Dok? Jadi untuk kebutuhan dasar ini bisa kita bagi menjadi beberapa aspek. Jadi aspek biopsikososial. Nah kalau dari secara biologis mungkin kita bisa lihat dari secara kesehatan fisiknya seperti apa. Kebutuhan untuk nutrisi, kemudian tempat tinggal, pakaian, kebutuhan primer seperti itu, kemudian kebutuhan akan imunisasi. Nah kalau yang ini kan yang lebih ahli mungkin teman sejawat dari dokter spesialis anak. Nah kemudian ada juga kebutuhan secara psikologis dan sosial. Jadi untuk perkembangan psikologis dan perkembangan sosial, salah satu pondasi utama adalah rasa aman gitu. Jadi kan anak tuh terlahir nggak berdaya gitu ya. Nah ketika anak baru lahir itu, bayi baru lahir itu kan dia akan menangis nih ya ketika dia ada kebutuhan. Apabila orang tua nih atau pengasuhnya bisa secara konsisten nih memenuhi kebutuhan anak, ini nggak perlu terlalu sempurna gitu ya, nggak perlu sempurna. Oh ini begitu nangis langsung dipenuhi gitu. Jadi dia nggak sempat nangis lama-lama, nggak seperti itu juga. Jadi kalau misalnya orang tua bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cukup baik, nanti anak akan menumbuhkan apa yang namanya rasa aman, secure gitu. Ketika dia sudah memiliki rasa aman tadi, dia akan mampu untuk mengembangkan hal-hal lain yang mungkin akan membantu dia untuk mengembangkan diri. Misalnya nanti dia akan bisa lebih mudah lagi untuk berempati, untuk meregulasi diri, dan kemudian ini juga kan akan berpengaruh sekali sama kemampuan dia nanti saat dewasa untuk menghadapi apa namanya ya tantangan dan untuk bersosialisasi lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya itu secure attachment itu penting ya Dok ya. Betul. Jadi itu menjadi fondasi juga untuk bagaimana perkembangan anak berikutnya ya Dok ya. Iya betul. Oke Dok, kalau misalnya nih kebutuhan dasar yang sudah disebutkan oleh dokter tadi ternyata nih tidak diperoleh oleh anak gitu, kira-kira potensi resiko apa yang bisa terjadi pada anak ini terkait dengan perkembangan mereka ya, baik secara fisik maupun psikisnya? Oke, jadi kalau misalnya kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, kalau misalnya secara dasarnya, kalau misalnya seseorang kebutuhannya tidak terpenuhi itu kan akan ada rasa frustrasi. Yang namanya frustrasi itu memang kita butuhkan untuk bertumbuh. Tapi kalau misalnya frustrasinya terlalu banyak, nah ini kan bisa dan terus-menerus terjadi. Yang terjadi apa? Kedepannya nih anak ini pertumbuhannya akan lebih rentan untuk mengalami gangguan-gangguan psikiatri gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, Dok, kalau misalnya seperti itu ya saya jadi pengen ngulik lagi nih gitu ya. Biasanya isu kesehatan mental atau
persoalan apa sih yang biasa dihadapi oleh anak-anak yang ditemui oleh dokter di dalam ruang praktek akhir-akhir ini tuh apa? Gini, jadi kalau misalnya permasalahan di ruang praktek itu untuk kasus anak remaja itu sebetulnya sangat luas, Yes. gitu. Apa namanya? Ada yang memang lebih kuat aspek biologisnya, ada juga yang memang gabungan antara aspek biopsikososial gitu. Contohnya gimana sih yang lebih kuat aspek biologisnya? Contohnya adalah gangguan neurodevelopmental. Jadi gangguan perkembangan syaraf otak. Ya ini sudah terjadi sejak di masa kandungan gitu. Jadi apa namanya ya? Akan apapun bagaimanapun pengasuhannya nanti akan bermanifestasi gitu. Apapun itu ya. Jadi memang faktor biologisnya ini kuat sekali. Contohnya tuh misalnya gini, gangguan spektrum autisme. Kemudian gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau mungkin kita kenal ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau kemudian disabilitas intelektual. Nah ini ketiga ini adalah yang gangguan yang lumayan banyak nih ditemukan di tempat praktek gitu. Nah kalau misalnya yang merupakan gabungan dari yang yang gabungan kombinasi antara gangguan antara biologis dan psikososialnya ini cukup seimbang tuh, ini juga cukup beragam. Bisa ada gangguan kecemasan, gangguan depresi, gangguan suasana perasaan ya, depresi. Kemudian saya juga akhir-akhir ini juga lumayan sering ketemu dengan kasus gangguan obsesif kompulsif. Dan untuk remaja nih, untuk usia remaja yang semakin sering saya jumpai itu gangguan kepribadian ambang atau gangguan kepribadian borderline. Yes, jadi akhir-akhir ini saya sering sekali menemukan remaja-remaja yang istilahnya, kalau mereka menggunakan istilahnya itu suka ngebarcode. Itu lumayan banyak gitu. Self harm ya? Ya, yang kasus self harm itu cukup banyak juga saya temukan di Poli gitu. Oke, jadi memang cukup beragam ya dok. Ya, tetapi memang yang menjadi concern yang banyak terjadi itu self harm atau barcode gitu ya dok ya, ini ya. Semuanya nih merata gitu. Lumayan kalau yang saya jumpai ya di Poli hampir variasinya memang lumayan bervariasi gitu, nggak hanya satu jenis gangguan aja gitu. Oke, terkait dengan ini dok nih, saya tertarik yang ASD ini ya, yang untuk autism ini. Biasanya dok itu simptom awal yang muncul tuh kayak gimana sih dok kalau untuk ASD ini? Oke, jadi kalau ASD itu Autism Spectrum Disorder, gangguan spektrum autisme. Jadi gangguan spektrum autisme itu adalah salah satu gangguan neurodevelopmental, gangguan perkembangan syaraf yang terjadi itu pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme. Pertumbuhan otaknya, terutama yang mengatur untuk yang pertama nih, interaksi sosial sama kemampuan berbahasanya itu agak terhambat. Jadi mereka akan menghadapi masalah nih pada aspek interaksi sosial dan kemampuan berbahasa. Nah kemudian yang kedua, anak-anak dengan gangguan spektrum autisme ini juga cara berpikirnya cenderung lebih kaku. Jadi sulit, minatnya itu sangat terbatas, dan ada sensitivitas tertentu terhadap stimulus sensori tertentu gitu. Jadi kedua ini akan kalau secara klinis nih tampaknya kayak gimana sih? Pertama misalnya nih anak ini terlambat bicara gitu, terus ini kok kontak matanya nggak ada gitu ya. Terus kenapa kok ini ada perilaku yang berulang-ulang yang dilakukan repetitif gitu ya, yang repetitif seperti itu. Kemudian selain itu karena ada sensitivitas sensorik yang mungkin agak berlebihan, ini anak-anak ini juga bisa terlihat sangat aktif gitu.
Kemudian tidak tidak jarang bahwa gangguan spektrum autisme ini juga terjadi bersamaan dengan disabilitas intelektual. Yes, bisa juga Jadi ya, Dok, ya. jadi memang untuk gangguan neurodevelopmental ini memang cukup kompleks gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau intinya untuk gangguan spektrum autisme yang paling menonjol itu adalah interaksi sosialnya. Jadi kemampuan dia untuk berinteraksi sama orang lain tuh sangat terbatas. Dia nggak minat untuk ngobrol sama anak lain gitu. Dia lebih suka main sendiri. Kemudian perkembangan bahasanya juga bisa agak terlambat gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kayaknya joint attention-nya itu ya dalam interaksi gitu ya memang. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kenapa saya bahas ini ya, Dok ya? Bertanya tentang autis kadang-kadang ini suka diplesetkan gitu, Dok. Ada orang yang nggak mau komunikasi itu dibilangnya, kamu autis nih, padahal kan sebenarnya penjelasannya jauh lebih dalam daripada itu kan, bahwa ini adalah diagnosa yang memang klinis dan memang ini harus ditegakkan oleh psikiater seperti itu. Ya. Oke, kemudian Dok, dari gangguan neurodevelopmental tadi gitu ya, saya tertarik lagi nih bahas hal lain nih terkait perlindungan anak nih sebenarnya. Salah satu yang sudah saya state di awal adalah ketika kita bicara tentang perlindungan anak, maka ada tuh bagaimana sih caranya untuk menghindari anak dari aksi bullying. Nah ini biasanya case yang sering terjadi nih, pihak sekolah, orang tua seringkali bingung gitu. Ini bagaimana sih caranya untuk melindungi anak dari aksi bullying? Menurut pendapat dokter bagaimana? Oke, baik. Jadi kalau untuk bullying ini juga suatu masalah yang cukup kompleks juga dan nggak bisa cuman ditangani oleh orang tua saja, sekolah saja. Ini memang bahkan dari dari pemerintah pun harus ikut serta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Jadi kalau yang bisa kita lakukan, bullying itu kan pertama tuh bullying itu kan ada berbagai macam, bisa verbal, bisa fisik, bisa sosial dan lain sebagainya ya. Kita perlu tahu dulu perlu tahu dulu nih tanda-tandanya gimana sih anaknya kalau misalnya terkena bullying gitu. Mungkin tanda-tandanya yang pertama nih ada penolakan bersekolah. Bisa, aduh nggak mau sekolah, atau misalnya ada perubahan nih dari suasana perasaan anaknya. Misalnya biasanya ceria, kok kenapa sekarang kelihatannya jadi murung gitu. Atau mungkin bisa juga nih kalau misalnya pada anak dia sering mengeluh sakit badan. Setelah diperiksa ke dokter sebetulnya ya nggak terlalu masalah ya. Tapi ini sering jadi masalah gitu. Jadi banyak keluhan fisik gitu. Kemudian mungkin kita perhatikan juga ini ada barang-barang yang hilang, atau misalnya ada luka-luka yang ini kok ngakunya jatuh tapi lukanya seperti ini gitu. Pertama kita perlu memperhatikan dulu nih tanda-tanda bahwa si anak kita ini terkena bullying atau enggak sih. Gitu. Pertama sih itu tanda-tanda. Terus yang kedua kalau misalnya memang ada indikasi ke sana ya kita memang perlu intervensi. Kalau yang namanya bullying itu kita nggak bisa menyerahkan penuh pada anaknya ya, terutama kalau untuk bullying fisik. Kalau untuk yang bullying bullying verbal sih kita masih bisa gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak suka ya kamu bilang gitu, saya nggak suka gitu, bisa seperti itu ya. Atau misalnya kalau sangat mengganggu sekali bisa disampaikan ke guru atau orang dewasa yang di sekitar gitu, kurang lebih seperti itu. Oke Dok, jadi memang kalau untuk aksi bullying ini memang kompleks ya. Memang kita nggak bisa misalnya, berarti intervensinya itu harus pada si korbannya. Kadang yang terjadi sudah diintervensi, balik lagi ke situasi awal, begitu lagi kena bully lagi ya Dok ya, seperti itu. Jadi sebetulnya yang harus diintervensi kalau ada bullying itu, sebetulnya yang bullying kan gini nih, ada 3 intinya tuh, ada 3 ya. Ada suatu ada niat gitu, kemudian niat untuk apa? Untuk membuat takut, untuk membuat membuat orang lain korbannya itu merasa tertekan gitu. Kemudian adanya
perbedaan kekuatan gitu antara si pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan tuh gimana, secara fisik bisa atau secara sosial, yang satu populer yang satu kurang populer gitu. Dan yang ketiga tuh berulang. Kalau memang sudah terjadi nih ketiga ini, ya ini sudah bisa kita kategorikan sebagai bullying gitu. Jadi sebetulnya selain korbannya juga, kita juga perlu memperhatikan si pelakunya, karena si pelakunya yang melakukan bullying ini juga sepertinya tidak baik-baik aja gitu. Mereka juga membutuhkan bantuan, tapi seringkali kita membantu si si korbannya, si pelakunya semakin dihukum gitu. Tapi memang ini memang pelakunya sendiri juga kita harus menangani dengan baik, kalau enggak rantainya ini nggak bakal selesai-selesai gitu. Iya benar dok. Jadi memang kalau dalam kasus bullying itu ada korban ya, kemudian juga ada pelaku, ada satu lagi dok, sama yang penonton. Ini kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan nih dok untuk ada bystander ini? Ya, untuk bystandernya juga ada beberapa hal. Misalnya untuk bystander nih, bystandernya yang teman sebaya atau yang memang sebagai orang dewasa gitu ya. Kalau yang untuk teman sebaya, untuk bystander jelas bisa aja nih dia membantu membantu si korban tadi. Bisa secara langsung gitu. Kalau misalnya memang berani, lu jangan ganggu temen gue gitu, bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak mau ribut juga gitu, bisa aja dialihkan nih perhatian si pelakunya, diajak ngobrol, kita main bola yuk gitu, bosen di sini terus gitu. Atau misalnya kalau misalnya tidak berani seperti itu, bisa yang lebih lebih subtle. Misalnya setelah terjadi pembulian, misalnya nanti si bystander ini bisa menyampaikan kepada si korban, memberikan dukungan gitu. Itu kamu nggak salah, yang salah tuh si pelakunya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kepada korban tuh kita perlu menekankan bahwa bully ini bukan salahnya dia. Ini memang murni salahnya si pelaku gitu. Apapun itu ya yang terjadi gitu. Ya memang karena banyak kasus ya dok ya, bullying ini menjadi kayak titik tolak, akhirnya mengembangkan gangguan kecemasan, depresi, sampai yang tadi dibilangin oleh dokter self harm atau barcode gitu ya. Dah bahkan yang kita takutkan nanti ujungnya adalah pikiran untuk suicide atau bunuh diri. Dan ini bukan hal sepele gitu. Dan ini memang betul ya, saya setuju banget dengan kata dokter tadi bahwa ini tuh harus komprehensif untuk penanganannya, pihak sekolah, kemudian juga orang tua pelaku dan orang tua korban, bahkan komunitas ya dok ya. Kita betul. Bisa ajak ikut serta ya untuk intervensi dari bullying ini. Nah dok, tadi sudah cukup jelas nih tentang bullying, bagaimana bahkan cara menanganinya pun gitu ya, bahwa bystander itu bisa mengambil peran di situ ya dok ya. Nah ada satu nih dok fenomena yang menarik nih. Jadi ada orang tua yang menyarankan nih dok kepada anaknya bahwa kalau kamu dipukul, kamu harus pukul balik dong. Nah, kira-kira saran seperti itu tepat nggak sih dok untuk disampaikan ke anak? Oke, jadi kalau kamu dipukul, pukul balik. Jadi kalau ditusuk, tusuk balik gitu ya. Bahaya nggak sih dok? Ya, jadi sebetulnya gini, itu agak kurang tepat. Karena kalau misalnya kita memegang prinsip seperti itu, artinya kita mengajarkan pada anak bahwa semua masalah bisa kita selesaikan dengan kekerasan. Kita kan nggak mau kayak gitu kan. Justru kita harus mengajarkan anak itu untuk menyelesaikan konflik itu gimana sih caranya gitu. Menyelesaikan konflik yang baik itu gimana caranya. Kalau misalnya ada ketegangan, kalau dua-duanya sama-sama ngegas, apa yang akan terjadi? Ya makin runyam. Berarti kalau salah satu ngegas, ya berarti yang satu harus berusaha untuk tenang gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi memang kita nggak boleh ya dok ya mempromot kekerasan, karena itu akan nge-lead ke agresivitas ya dok ya. Betul. Kan kita nggak mau ya anak-anak kita tiba-tiba menjadi anak yang jalan keluarnya adalah yaitu membalas gitu. Kalau dipukul, pukul kembali. Jadi ternyata memang saran seperti itu sangat tidak dianjurkan ya dok ya untuk anak-anak ya, kurang tepat seperti itu. Jadi mungkin anak juga harus diajarkan untuk bagaimana sih cari resource yang lain sehingga dia bisa mengatasi problem yang sedang dia hadapi saat itu ya dok ya.
Oke dok, ini menarik banget. Nah, terkait dengan bullying tadi, kan itu pasti ada kekerasan di situ ya dok ya. Ada kekerasan secara verbal, bisa jadi ada kekerasan secara fisik, dan bahkan ada kekerasan-kekerasan yang lain ya. Nah, yang saya pengen tahu, gimana nih dok nih cara kita membuka komunikasi pada anak-anak yang mungkin diduga gitu ya mengalami aksi kekerasan gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk membuka komunikasinya sehingga si anak itu bisa jadi terbuka kepada kita? Karena biasanya mereka akan diam, nggak berani bicara, atau mungkin ada perubahan perilaku, marah-marah gitu ya, menangis, sedih, dan kita bingung nih harus bagaimana untuk membuka komunikasinya. Oke, baik. Ini posisinya dari sebagai orang tua Orang mungkin tua. ya. Gini, jadi kalau misalnya anak itu tertutup, itu sebetulnya banyak faktor gitu. Kalau misalnya dia merasa nyaman sama orang tuanya, pasti akan cerita Oke. gitu. Bayangin ya, misalnya nih Teh Mira misalnya punya atasan, atasannya suka bentar-bentar marah gitu ya, misal. Terus kita lagi sedih gitu ya, kita lagi nggak enak hati, atasannya nanya gitu, kenapa kok kayak gitu, kenapa kok kerjanya jadi begini sih gitu. Kira-kira kita mau cerita nggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya. Nah tapi kalau misalnya atasannya ternyata dia baik, perhatian gitu loh. Yes. Terus ketika dia nanya, kenapa kok hari ini kayaknya nggak seperti biasanya gitu, kira-kira mau cerita nggak? Kemungkinan besar akan Yes. cerita dok. Jadi kalau kita sebagai orang tua ya memang nggak bisa kadang-kadang orang tua juga gini, pengen cepat gitu. Ya anaknya ngelihat anaknya nangis-nangis, pokoknya harus sekarang tahu alasannya gitu. Itu kan susah ya. Ya, Kalau misalnya dari kondisi seperti itu, kita nggak bisa memaksakan agar anak mau langsung ngomong. Pertama kita harus bikin dia merasa nyaman dulu. Misalnya kamu kayaknya lagi nggak nyaman ya, mau dibikinin coklat panas sama bapak atau sama ibu gitu. Terus ada yang bisa dibantu nggak nih sama bapak atau sama ibu gitu. Misalnya gitu dulu aja. Nanti kalau dia udah merasa nyaman, dia akan cerita sendiri. Ketika dia siap bercerita, dia akan cerita. Tapi kalau misalnya belum siap, ya mungkin setelah kita paksa dia akan cerita juga. Tapi apakah itu yang benar-benar kita mau atau gimana gitu? Oke, jadi saya bisa conclude ini, jadi secure attachment itu ya dok ya, yang harus dibangun antara orang tua dengan anak sehingga anak nanti akan mampu terbuka seperti itu ya. Ya, jadi ibaratnya komunikasi antara orang tua dan anak itu memang channelnya tuh harus lebih terbuka gitu. Kadang-kadang anak itu dia cerita sesuatu nggak sesuai dengan keinginan orang tuanya, orang tuanya marah. Apa yang terjadi kalau misalnya seperti itu? Yang terjadi nanti anaknya nggak akan cerita lagi gitu loh, ya diem aja gitu. Iya betul dok. Gitu. Betul. Jadi ya memang agak tricky juga nih ya. Kalaupun memang kita mau memperbaiki, misalnya dia ada sikapnya yang kurang baik, kita perlu tanya baik-baik juga. Ini kenapa sih melakukan ini? Siapa tahu memang ada ada kendala-kendala yang mungkin menyebabkan dia melakukan hal yang salah tadi, dan dia nggak tahu gimana caranya gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Kita bisa bantu di situ gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua sih sebenarnya berharap gitu ya bahwa orang tua itu bisa menjadi sumber rujukan utama anak ketika anak menghadapi masalah. Tetapi ternyata memang itu bukan proses instan ya dok ya. Ini harus dibangun dari setiap fase perkembangan anak sehingga nanti akan terbentuk itu secure attachment ya, sehingga ketika anak mengalami kekerasan pun akan lebih mudah untuk terbuka dengan orang tuanya. Jadi PR-nya bersama nih, bukan cuma anak, tapi memang anak dengan orang tua harus sama-sama bekerja sama gitu ya untuk membangun secure attachment seperti ini ya dok. Dok, ini menarik banget. Sebenarnya banyak sekali yang pengen dibicarakan, pengen kita bahas gitu. Bahkan satu-satu tadi tentang ASD gitu ya, tentang ADHD gitu ya, tentang itu banyak sekali yang sebenarnya bisa kita elaborate, tetapi nggak cukup dalam waktu sesi yang sebentar ya dok ya. Nah, satu pertanyaan nih dok, layanan kesehatan jiwa anak apa saja sih yang diberikan oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor sehingga nanti pemirsa nih sobat jiwa akan tahu nih, oh kalau saya mengalami ini bisa ke Marzuki Mahdi nih, silakan dok. Oke, jadi kan kalau layanan
dari psikiatri anak remaja nih, unit psikiatri anak remaja tuh kan yang pertama kita memang ada poliklinik, ada poli, berarti ini layanan rawat jalannya. Nah di situ ada saya dan dokter Ira Safitri. Jadi nanti kami akan melakukan asesmen, jadi pemeriksaan, kemudian penegakan diagnosis dan pemberian terapi farmakologi atau terapi obat. Nah selain itu kita juga bisa memberikan psikoterapi, itu juga kita bisa melakukan. Nah kemudian selain itu selain dari polipsikiatri anak nih, ada rawat jalannya juga, rawat inapnya juga, mohon maaf, ada layanan rawat inap di mana di sana untuk anak-anak dan remaja yang mengalami gangguan psikiatri yang mungkin perlu perlu perawatan yang lebih intensif nih, kita ada juga nih ruangan khusus buat anak dan remaja. Kemudian selain itu nih untuk penunjangnya, misalnya nih mungkin dari psikologi nih Temira juga lebih itu ya, lebih fasih gitu. Jadi kan kalau untuk pemeriksaan gangguan neurodevelopmental, salah satu hal yang paling penting itu kan pemeriksaan tingkat kecerdasan. Kita kan layanannya jelas ada ya di sini ya. Gitu. Terus ada juga nanti mungkin untuk anak-anak yang perlu terapi perilaku juga nanti bisa dibantu di sini gitu ya. Oke, terus di Marzuki Mahdi juga ini ada dokter spesialis anak. Jadi untuk misalnya ada permasalahan lain, misalnya misalnya anak dengan gangguan spektrum autisme, ini ternyata ada permasalahan juga untuk nutrisinya, untuk metabolismenya, ini bisa juga nih ke dokter anak untuk ditangani gitu. Kemudian kita juga ada juga nih dokter spesialis rehabilitasi medik untuk terapi wicara, terapi okupasi, dan sensori integrasi. Ini kan adalah beberapa pendukung untuk membantu terutama ya untuk anak-anak dengan gangguan neurodevelopmental gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup lengkap, dan sebetulnya ada juga nih salah satu selain terapinya itu kan sebetulnya ada obat, farmakologi, ada psikoterapi, dan ada juga nih yang elektrofisiologi. Jadi kita juga di Marzuki Mahdi punya layanan neurofeedback dan TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi ini kedua layanan ini adalah salah satu tata laksana yang bisa digunakan untuk membantu membantu kesembuhan untuk para pasien di Marzuki Mahdi ini gitu. Oke, jadi dari penjelasan dokter sudah tergambar ya bahwa penanganan di rumah sakit kita nih di Marzuki Mahdi ini sudah cukup lengkap ya dok ya, untuk gangguan-gangguan kesehatan mental yang kemungkinan dialami oleh anak dan remaja. Jadi sobat jiwa yang ada di sini nih, jangan khawatir tuh, jangan takut, jangan bingung gitu, harus kemana sih gitu kalau menemui kasus-kasus gangguan kesehatan mental gitu. Jadi bisa langsung ke Marzuki Mahdi dan bisa langsung ketemu dengan dokter Widi di sini. Begitu ya dok ya. Ini dok, terima kasih banyak dok, ini dengan pembicaraan kita kali ini cukup banyak sekali insight info yang bisa kita dapatkan ya dok ya. Jadi kita sebagai pendidik gitu ya, sebagai keluarga, sebagai orang tua, bahkan sebagai pemberi layanan kesehatan memang turut berperan serta dalam bagaimana sih caranya untuk mewujudkan perlindungan pada anak ya dok ya, sehingga nanti anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih maksimal. Terima kasih banyak Dr. Widi untuk sharingnya pada episode kali ini, dan juga untuk ilmu, pengetahuan, wawasan yang sudah dibagi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semua, terutama untuk kalian sobat jiwa yang stay tune mendengarkan di podcast Markita pada kali ini. Oke, sampai bertemu lagi di podcast Kesehatan Marzuki Mahdi berikutnya. Salam sehat.